ada satu waktu dia kasih saya Alkitab kecil. Ini orang tua nggak terlalu tahu nih dalam perjalanan? Waktu itu belum tahu, Oke, karena aku dia. tahu kalau sampai ketahuan pasti aku dimarahin abis nih gitu. Iya. Akhirnya aku disidang kan, disidang di situ, saya disiksa lagi, diseret lagi, dicelupin lagi ke WC, injak-injak lagi, dan aku mengalami ritual lagi, Iya. disuruh pakai kain putih, kain kafan gitu putih ya. Satu waktu aku doaan, aku buka lagi dong Alkitab. Isinya Yohanes 14 ayat 6. An-nahwa tariqu wal haqq wal hayatu la yaji'uhu ahadun ilal abai lagi. Makin aku penasaran, kayak apa sih Tuhan orang Kristen? Kayak gimana sih? Halo Kak Dewi, apa kabar? Alhamdulillah. Brian, Makasih, gimana kabarnya? Baik banget, luar biasa. Oke. Thank you udah datang. Yuk kita ngobrol-ngobrol di dalam yuk, mari. Siap. Silakan Kak Dewi. Thank you Brian. Oh, makasih banget loh hari ini disempetin Sama-sama, terima kasih juga. main-main ke sini. Kita ngobrol-ngobrol nih ya. Siap. Buat teman-teman yang belum kenal, adalah seorang artis yang pada zamannya menggoyangkan Indonesia. Bukan lagi menggemparkan dunia Menggemparkan akhirat. dunia. Dunia akhirat. Tapi kita boleh dong hari ini kita ngobrol-ngobrol perjalanan hidup ya Kak ya. Aku denger-denger kan kalau kenal sedikit sama Kak Dewi ini seru banget nih perjalanan bertemu dengan Tuhannya, bukan Puji tuh. yang biasa-biasa. Ya setiap dari kita pasti spesial ya. Ya. Tapi beberapa dari kita punya perjalanan yang bisa Dahsyat. menggetarkan kepala kalau didengar. Masing-masing punya ini spiritual sendiri. Iya. Kalau Kak Dewi sendiri background growing up dari kecil orang tua keluarga Jadi seperti apa? saya, jadi kakekku tuh Arab, nenekku India, aja. Oh. Tahun 90-an itu aku sempat jadi artis dangdut. Mungkin Brian mah nggak tahu ya, tapi yang lainnya mungkin bisa tahu, yang angkatan jadul kayak saya gitu pasti tahu lagu saya. Segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang. Itu albumku yang cukup meledak di pasaran. Itu album pertama, album kedua Perjaka dan Gadis Desa, sampai terakhir tahun 2021 sempat mengeluarkan album bersama teman-teman artis era 90-an. Judulnya Selalu Rindu. Karena papa meninggal SMP, SMA saya ke Jakarta. Mulai di situ saya cari uang sendiri kan. Iya. Nah, jadi artis kan. Nah, terus kuliah kan. Kuliah juga kuliah sendiri gitu. Nah, di situ aku ketemu suamiku. Suamiku tuh anak gembala GPDI Watampone. Oke, bentar. Ini ceritanya kan lurus nih selama ini. Betul. Masuklah seorang karakter baru di dalam film ini. Iya. Dengan waktu itu Kak Paul. Suami Kak Dewi seperti apa pas bertemu? Aku dulu kan tukang pingsan ya, karena kan capek show, kemana-mana kurang tidur ya. Nah, yang nolongin pingsan yang angkat saya itu dia itu senior saya sebetulnya di kampus. Di situlah pandangan pertama jadi lagu. Awal aku berjumpa itu dia. Lalu dari situ persahabatan jadi dia suka nyanyiin aku lagu rohani loh. Waduh. Lagi pingsan-pingsan nyanyi lagu rohani coba. Gitu, sementara kita yang kenceng ini. Iya. Agak nggak suka, tapi ya gimana ya, yang nolongin saya cuma dia gitu kan. Akhirnya timbul di situ benih-benih asmara. Benang-benang cinta, gitu kan. Ditembus di situ, akhirnya sering ketemu, kita pacaran. Mulai di situ dia mengenalkan Kristus, siapa Kristus, bagaimana hidup di dalam Kristus. Pada titik itu gimana Kak? Pada titik itu aku kan agak shock ya, kaget. Antara gini, ini orang baiknya gue jauhin apa enggak ya? Kayak ini haram nih. Berbahaya. Gitu. Bahaya, karena kan kita kan dari kecil kan. Gimana ya? Terus ketemu laki-laki yang beda, yang arah gitu. antakusa banget gitu, gimana sih? Nginjil terus gitu, gimana sih? Ekstrim. Nah, kitanya kan yang dengerinnya nama Yesus aja kayaknya, aduh udah puyeng gitu ya. Aduh haram, ini haram gitu loh. Nah, tapi berjalannya waktu,
ada satu waktu dia kasih saya Alkitab kecil. Oke. Ini orang tua nggak terlalu tahu nih dalam perjalanan. Waktu itu belum tahu, karena aku tahu kalau sampai ketahuan pasti aku dimarahin abis nih gitu. Iya. Jadi pacaran itu rahasia lah gitu. Nah, kasih Alkitab kecil, aku sembunyiin di bawah bantalan gitu. Nah, pada waktu itu aku sempat baca gitu loh. Ini kitabnya orang Kristen kayak apa sih isinya? Kan penasaran ya. Nah, terus akhirnya aku baca. Kebetulan yang aku baca Kidung Agung. Oh. Jadi kan kayak puisi. Ngena. Bukan ngena, makin nggak ngerti, Bo. Oh, oke. Kan kayak puisi. Oh, kitabnya orang Kristen kok kayak andai engkau kan gitu kayak puisi kan. Sih, bener, Kidung Agung. Apa sih ini gitu kan? Aku tutup lah. Oke. Satu waktu tengah malam, Iya. aku doa kan. Iya. Terus buka itu Alkitab kan. Iya. Aku buka lagi dong Alkitab. Isinya, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Di situ saya merinding. Makin aku penasaran, kayak apa sih Tuhannya orang Kristen ini? Kayak gimana sih? Apa kayak yang dipatung, yang itu lukisan? Coba model kayak kamu gini loh, kan? Kumis gitu kan? Di lukisan kan gitu ya? Iya. Gondrong. Makin aku pengen ketemu, makin aku pengen ini, ya kan? Gitu. Nah, akhirnya di situ aku doa, Tuhan itu ada hidup dan dia jalan yang lurus. Tunjukkan aku pengen ketemu gitu ya. Jadi ya perjalanan gitu ya. 1 tahun itu, jadi perjalanan itu aku kan dikirim ke Surabaya tuh di rumahnya kakakku yang pertama gitu ya. Dikurung di satu kamar gitu, dikunci dari luar, hanya waktu makan dan minum mamaku masuk ngasih satu kantong plastik untuk aku buang air besar, buang air kecil. Ini udah ketahuan? Udah ketahuan ceritanya. Gitu. Jadi tadinya kan nggak ketahuan, kakak berdoa, habis itu apa yang terjadi Kak sampai bisa ketahuan? Suamiku datang ke rumah pakai kalung salib. Padahal aku udah bilang jangan pakai kalung itu kan gitu. Nah dia tetap kekeh pakai kalung salib. Alhasil ya diusir lah sama mama. Dan bilangnya sebagai pacar waktu itu. Jadi langsunglah ketahuan. Langsung ketahuan karena mama aku lihat aku kok semakin kayak kekeh merekeh pengen masuk Kristen. Oh pas akhirnya mama ya nanya kan ke kakak. Dan gitu. Kakak bilang kaget lah tiba-tiba. Kaget mamaku mau pingsan. Akhirnya aku dikirim ke Surabaya di Jombang gitu. Nah di situ aku semakin kayak penasaran gitu ya. Akhirnya banyaklah alami siksaan gitu ya. Mungkin siksaan itu bukan aku mau ibuku kejam, enggak. Saya tahu orang tua aku sayang. Iya, berdasarkan saya. Itu. Iya gitu. Sebelum anaknya salah jalan. Iya, namanya orang tua ya gitu. Nah akhirnya satu waktu di dalam mobil itu aku berjumpa dengan Tuhan gitu. Kayak apa mobil? Jadi waktu itu aku doa ya, karena aku sering disiksa, jadi aku kan takut ya. Ini kan mau disidang ya, gitu. Nah, saya doa waktu itu pacarku bilang, Paul yang sekarang jadi suamiku ini bilang, kalau kamu udah nggak sanggup lagi, kamu nggak kuat lagi, kamu doa, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa, gitu kan. Akhirnya saya doa itu di dalam mobil jeep, kakakku, Pak De aku di belakang, kita nggak pakai AC, kaca dibuka. Aku doa, oh Tuhannya Paul gitu. Wow. Dia bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong aku Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi disiksa mamaku. Lalu aku lihat sinar yang luar biasa. Aku melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota. Lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Terus saya kaget dong. Aku pikir hantu dong. Aku nanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan. Akulah Tuhannya semua umat manusia. Dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Langsung saya bilang, amin. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya merinding. Aku merinding. Jadi gitu. Jadi akhirnya di situ aku percaya, oh Tuhannya orang Kristen itu hidup ya. Akhirnya aku disidang kan, disidang di situ.
Saya disiksa lagi, diseret lagi, dicelupin lagi ke WC, injak-injak lagi, dan aku mengalami ritual lagi, disuruh pakai kain putih, kain kafan gitu putih ya. Jadi mamaku mandiin aku kembang 7 taman, lalu aku disuruh telentang, dilangkahin 7 langkah. Lalu aku dicuciin muka aku pakai air pipisnya karena dianggapnya kan aku dipelet gitu ya. Kok ini anak kok. Mereka mencoba menghilangkan kali-kali ada peletnya gitu di pelet ini. Nah udah akhirnya aku ikutin semua. Pada suatu waktu mama saya nanya, tapi sambil nyusuin pisau gitu ya, milih mana? Saya bilang saya sayang mami, saya juga sayang Paul. Nggak bisa, kamu harus pilih salah satu. Jadi saya bilang saya mau masuk Kristen. Kamu mau mati? Oh habis saya. Ini udah bengkak, udah diinjak-injak, diseret, dicelupin di WC, wah udah deh. Tapi saya percaya kalaupun saya mati masuk surga. Gitu loh. Gitu ya. Akhirnya karena mama saya kayak kalap itu, kakak saya yang melerai gitu, istilah melerai ya, diginiin sama aku. Karena akhirnya dipisah. Singkat cerita akhirnya perjalanan waktu saya kabur dari Surabaya ke Jakarta. Akhirnya saya belajar, saya ke rumah tantenya suamiku. Lalu 3 bulan kemudian saya dibaptis. Lalu beberapa bulan kemudian saya menikah. Puji Tuhan. Gitu. Jadi ya Tuhan tuh dahsyat. Caranya itu ajaib gitu loh. Kita nggak ada nyangka. Siapa mau nyangka saya mau masuk Kristen? Iya. Gitu. Dan dia bikin semuanya indah. Yang tadinya kita musuhan gitu ya, kayak saya dibenci kan gitu kan. Tentunya pada saat. Tapi semua Tuhan bikin indah pada waktunya. Butuh berapa lama Kak waktu sampai keluarga besar? 2 tahun. Dalam 2 tahun itu apa perubahan yang terjadi dalam keluarga besar? Panik. Karena kan nama saya lagi di atas gitu ya. Lagi terkenalnya, album kan lagi luncur-luncurnya, job show juga lagi banyak. Itu setelah menikah baru mulai naik Kak? Enggak dong, sebelum menikah saya sudah naik daun. Berarti naik daun, tapi kan dibawa pulang, itu kan terhenti di situ. Kasus itu. Tapi pas kembali lagi, naik lagi terus. Orang kan masih kenal saya gitu. Jadi berkarya terus. Ya, nah itu mungkin mama saya malu gitu loh. Karena kan kita keluarga kan. Mungkin dianggap sebagai aib. Gitu, aib gitu. Tapi malah makin disorot. Iya, akhirnya saya nggak nongol-nongol gitu loh. Terus dalam 2 tahun itu? Dalam 2 tahun tuh aku doa gitu. Aku kangen sama mama gitu kan. Nah akhirnya di lebaran itu saya ketemu, saya cium kaki mamaku. Setelah 2 tahun? Iya, lalu mama saya bilang, kalau kamu mau jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Gitu mama saya bilang. Jangan setengah-setengah. Jangan bikin malu nama mami. Gitu. Jadi begitu, akhirnya puji Tuhan semua baik. Akhirnya. Dan saya ikut Tuhan itu gak gampang loh. Dari gak tahu doa. Gak tahu baca Alkitab. Tapi puji Tuhan semua Tuhanku ajarin. Saya dari nol. Jadi saya dibawa ke Watampone. Ke tempat mertua aku. Biar gini-gini saya mantu pendeta, Brian. Jadi tinggal di Pastori. Di Pastori tahu kan? Jam 4 udah mesbah. Duduk Peston. Nah, lantai kosta lagi kan. Baca Alkitab apa semua. Dari saya nggak tahu sampai tahu. Disuruh doain orang yang tadinya saya harus catat kata-katanya karena nggak tahu doa kan. Sampai puji Tuhan. Tuhan bawa itu luar biasa. Cepet jadi ya dari jalur gitu. Jadi belajarnya ya di Pastori itu. Apa yang kakak rasakan pada saat itu? Kalau ngomongin kayak perjalanan dengan jadi saya tuh merasa gini loh. Oh kayak gini ya ikut Tuhan ya. Asik-asik, nggak asik. Nggak asiknya justru tahu nggak? Datang dari teman-teman Kristen sendiri gitu. Jadi kita kan nggak bisa mencegah mulut orang ya. Tapi kan kita bergerak maju terus. Ya kan? Yang kita lihat kan Tuhan.
apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu, itu yang kita lihat. Oke. Itu kalau kita selalu melihat itu, Betul. fokusnya sama itu, bukan fokus sama orang, kita menjadi orang yang luar biasa gitu. Wow. Itu namanya ciptaan baru. Iya, betul. Yang lalu Semuanya sudah baru. berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Roh. Roh kita sudah diperbarui Tuhan. Roh Allah sudah menunggal sama kita. 2 Korintus 5 Iya. ayat 17 kan. Kita jadi ciptaan baru. Identitas diri kita apa? Kristus hidup di dalam kita. Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka semuanya yang terpancar itu kasih Tuhan. Keren. Itu. Berarti kalau kapal ini dari awal merupakan perpanjangan tangan Tuhan ya? Ya, betul. Yang membawa proses dari awal Ya, betul. sampai akhirnya menikah. Kalau Iya. dalam pernikahannya itu sendiri ada perjalanan ini ada gejolak-gejolak tertentu. Oh, banyak. Namanya rumah tangga ya. Iya, Itu namanya asam garam. sebentar. Kalau nggak ada itu nggak asik. Oke. Jadi perjalanan waktu itu suamiku nggak kerja gitu ya. Nah di situ namanya kita artis ya. Iya, Biasa banyak duit kan. iya, Nah terus biasa saya tuh job show tuh sehari bisa 3 tempat. iya, Zaman tahun 90-an tuh saya sekali nyanyi bisa 5 juta. iya. Zaman dulu loh, Iya. cuma 3 lagu. Lalu menikah. Sampai di titik terendahku tuh aku pernah alami aku jualan gorengan. Oke, Dari nggak tahu masak oke. sampai bisa masak. Wow. Itu tinggal dipastorin. Jadi saya belajar, oh suamiku nggak kerja kan. Iya, Secara manusia malu loh. iya, Kita ini artis loh. Ya kan? iya, Masa jualan gorengan? iya. Akhirnya saya belajar tuh bikin gorengan lah. Pokoknya pisang goreng, apa aja bakwan gitu kan. Tahu isi. Donat. Dari nggak tahu cara bikin donat sampai aku bisa bikin donat. Belajar terus. Akhirnya aku kirim ke warung-warung. Di situ saya hidup. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Dan bersyukurnya apa? Saya nggak pernah ngeluh. Gitu. Iya, Dan nggak perlu malu. iya, Kan itu halal. iya. Gitu. Jadi Tuhan itu ajarin kita rendah hati gitu loh. Jadi kesombongan saya tuh dikikis sama Tuhan. Kita yang tadinya gengsian, Iya, iya, iya. ya kan? Siapa loh? Iya, Nah, dulu kan kalau bukan artis ngapain lo bergaul sama gue gitu kan? iya. Secara mewah, hura-hura, udah saya rasain kan. Duit berlimpah, mandi duit pun pernah kan. Jadi semua dirasain. Tapi Tuhan ajar saya untuk saya rendah hati. Itu namanya proses hidup. Nah, tergantung kita. Kita mau negatif nggak sama Tuhan atau mau positif terus sama Tuhan. Oke. Gitu. Kalau kita berfokusnya positif terus sama Tuhan, ya kamu akan timbul seperti emas yang murni. Tapi kalau kamu negatif terus sama Tuhan, ya yang ada kamu kepahitan sama Tuhan. Gitu. Iya. Ya kan, gitu. Jadi itu namanya identitas yang baru itu. Wow. Udah ngelewatin. Wah, juga ya. jadi sekarang saya nggak ada tuh gengsi. Iya. Gitu. Kamu kan artis. Lah artis kan lalu. Iya. Artis kenapa nggak boleh jualan? Iya. Gitu. Kalau dari Kak Dewi sendiri, bagaimana perjalanan Tuhan memakai cerita hidup Kak Dewi dengan semua talentanya, pengalamannya, backgroundnya, dan mengembangkan itu menjadi pelayanan yang unik? Kayak gimana itu? Aku sangat tertarik untuk tahu. Jadi gini, pertama kan Tuhan proses kita nih, kita mau nggak dididik Ya, rendah hati dulu nih. betul. Kalau mau melayani kan itu intinya. Ya, dihancurin dulu. Ya, dihancurin dulu. Lalu kalau ini mau nih, ya udah lu. Kalau lu mau ikut, ayo ikut, gitu kan. Nah kita ngikut juga jangan keras kepala, gitu kan. Jadi Tuhan maunya apa nih? Oh, oke. Akhirnya sama Tuhan tuh kayak sama teman gitu. Iya. Ya kan? Kenapa? Tuhan tuh nggak lihat masa lalu kita. Ya. Yang dilihat Tuhan itu roh Allah ada di dalam kita. Wow. Itu tadi. Ya. Identitas kita sudah baru, warga kerajaan surga. Gitu. Segala kuasa sudah diberikan pada kita. Kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Terus apa? Kita menjadi manusia yang powerful. Kita nggak usah takut. Kita nggak usah ini. Tetapi tetap juga berhikmat gitu. Karena apa? Kita kan bawa nama Tuhan ya, Betul. gitu loh. Bukan kebanggaan kita gitu. Jadi kita juga harus melangkah hati-hati. Tapi kalaupun kita jatuh dalam
kesalahan, Iya. dosa Iya. gitu ya kembali sama Tuhan. Oke. Jangan menikmati dosa itu, kembali minta ampun, mengaku bahwa Tuhan aku udah salah. Iya. Pengampunan Tuhan itu nggak terbatas gitu. Wow. Jadi yang kita lihat itu jangan selalu kita juga merasa kayak tertuduh gitu ya. Aduh, gue udah melakukan ini, aku udah gak kudus. Gak ada. Kita sudah dibenarkan, itu Ibrani 10 ayat 10. Kita sudah dibenarkan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita nggak usah merasa kayak tertuduh, fokus sama dosa. Iya, betul. Nggak usah. Betul. Kita fokus aja. Kita mau nyenengin hati Tuhan itu dengan cara apa? Hidup kita mengucap syukur aja. Betul. Mengucap syukur. Nggak, sama Tuhan nggak ribet kok. Iya. Tuhan tuh asik gitu loh. Iya. Gitu. Tuhan tuh nggak perlu kita repot-repot. Karena dia udah repot-repot, udah salib itu justru untuk ngilangin repotnya kita gitu. Iya. Ngilangin sakitnya kita, ngilangin susahnya kita. Kadang kita manusia pakai akal budi, ya kan? Oh, kita harus begini sama Tuhan. Kita harus menghadap Tuhan kayak gini. Gak usah gitu loh. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita selalu berpikir begitu, ya kita akan jauh terus sama Tuhan. Karena kita pakai standar kita. Gitu. Jadi melangkah aja. Bodoh amat sama orang ngomong apa. Lu pernah dulu begini, lu pernah begitu. Lu kan hidupnya dulu begini, gak bener ini. Bodoh amat. Yang kita layani bukan manusia tapi Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Wah. Gitu. Jadi kalau kita selalu pikirannya begitu, itu dahsyat loh, Brian. Dulu waktu saya belum sekolah ya, itu masih inilah agamawi gitu. Kayak jadinya kalau sama Tuhan kayak grogi sendiri gitu. Aduh, aku masih banyak salah. Aku begini begitu. Tapi kemudian akhirnya itu yang membatasi kita sama Tuhan. Pikiran kita sebetulnya yang membatasi kita sama Tuhan. Padahal Tuhan tuh ayo sini, ayo. Kita sendiri yang repot. Aku begini, aku begitu. Akhirnya rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Merasa rendah diri, merasa banyak dosa. Akhirnya nggak maju-maju. Ya udah lu pikiran lu di situ terus. Gitu. Kadang-kadang melangkah sama Tuhan tuh asik gitu loh. Ikut aja. Makanya ya Filipi 4 ayat 8 itu tadi. Segala yang baik, yang mulia, pikirkanlah itu. Pikirkan semua. Jadi kok sama Tuhan pikiran yang mulia, yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Yang nggak sedap didengar nggak usah didengar. Yang jatuhin mental nggak usah didengar. Karena apa? Kita ini berharga di mata Tuhan. Gitu. Kak, thank you banget udah bercerita apa adanya tentang perjalanan kakak. Menurut aku perjalanan kakak itu sangat indah karena kakak dengan berani dan luar biasa berdiri atas apa yang kakak percaya, apapun resikonya, walaupun kematian ada di depan. Saat ini aku yakin banyak teman-teman yang lagi nonton, banyak yang terinspirasi seperti aku. Karena aku bertanya kepada diriku sendiri, kalau aku ada di posisi kakak, aku bisa nggak ya? Dan aku belum tentu bisa sekuat kakak, aku belum tentu seberani itu. Dan aku sih berharap setiap dari kita bisa seberani kakak, sekuat kakak. Tapi mungkin kita nggak semua seperti itu. Jadi aku juga mengerti mungkin beberapa perjalanan dari kita yang dari iman kepercayaan berbeda, udah mengenal Tuhan, tapi belum berani mendeklarasikan, takut kehilangan orang tua. Tentunya itu pasti ada kan. Dan aku rasa juga Tuhan mengerti kalau memang kita belum siap. Aku percaya semua akan indah pada waktunya. Tapi cerita kakak itu aku yakin memberi keberanian untuk dari kita. Dan mungkin saat ini ada yang mendengar dan mereka lagi berada dalam posisi kebingungan. Kebingungan karena seperti apa yang kakak alami. Boleh nggak kakak mungkin bisa kasih pesan penguatan, habis itu berdoa buat kita semua. Jadi yang pertama, alami Tuhan. Perjumpaan Tuhan itu sangat penting. Mengenal Tuhan juga sangat penting. Mengenal beda dengan tahu ya gitu. Mengenal tuh kayak kita tahu Pak Presiden kita siapa, kan hanya tahu, kan nggak kenal. Kalau kenal kan tahu kamu hobinya apa, sukanya makan apa, favorit warna kamu apa, itu kenal. Beda sama tahu. Alami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Lalu fokus sama kebaikan Tuhan. Nggak usah fokus sama masalahmu, nggak usah fokus sama
keadaanmu, orang yang menjatuhkan kamu, nggak usah fokus sama itu. Fokus saja sama Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu ya, alami Tuhan, mengenal Tuhan, fokus sama kebaikan Tuhan. Aku suka banget yang kakak bilang, alami Tuhan. Karena pengalaman pribadi itu tidak bisa digantikan dengan pelajaran atau pengertian kitab suci manapun, teologi apapun, kelas apapun, itu bisa keluar semua pada saat kita berjumpa secara pribadi. Dan itu yang sebetulnya kalau kita kenal nih ya, alami Tuhan gitu ya, kita nggak akan mudah untuk menghakimi diri kita sendiri. Wow. Maksudnya gini, kamu berbuat dosa nih, contoh berbuat salah gitu ya, kamu nggak akan merasa tertuduh gitu loh. Aduh, aku udah itu sebetulnya di pikiran kita, kan manusia ada terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita sudah disil sama Tuhan kan, udah disempurnakan sama Tuhan. Tubuh kita mengikuti jiwa, jiwanya letaknya di pikiran. Semua yang main itu di pikiran kita. Nah, pikiran kita gimana caranya? Ya itu tadi, fokus sama kebaikan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Maka pikiran kita yang tadinya agamawi, yang pakai standarnya kita sendiri, kita akan diubah oleh Tuhan menjadi pikiran Kristus. Gitu. Kak Dewi, boleh nggak akhiri dengan sebuah doa? Karena setiap dari kita sahabat Solusi yang lagi mendengarkan, kita dalam perjalanan berbeda. Ada yang udah percaya, tapi mungkin sedang dililit sebuah masalah dan membutuhkan pengalaman baru dengan Tuhan. Ada yang belum percaya, belum mengenal Tuhan. Dalam posisi kakak, pada saat kakak berdoa, Tuhan, kalau kamu memang ada, buktikan dong. Kamu tuh Tuhannya orang mana sih? Orang Kristen kah? Benar nggak sih? Dan kakak bisa melihat berjumpa dengan Tuhan. Boleh nggak kak, apapun situasi teman-teman kita, dimanapun kita berada dalam perjalanan iman ini, kakak berdoa buat kita, biar kita bisa mengalami secara pribadi dan kita tahu dengan jelas siapa Tuhan Yesus itu. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu yang ajaib dalam setiap hidup kami dan juga pemirsa di rumah Tuhan. Kami tidak tahu ya Bapa apa yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Engkau menjamah mereka satu persatu. Engkau buka telinga hati dan pikiran mereka supaya mereka boleh mengenal Engkau Yesus siapa yang kami sembah. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu juga turun atas mereka semua pemirsa yang ada di rumah Tuhan. Engkau memberkati apapun keadaan mereka Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kepala itu akan makin naik di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hebat, kami memiliki Tuhan yang hidup, kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa juga untuk Brian Tuhan, Kau pakai dia anak muda ini Tuhan, kemanapun dia pergi dan berada, Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tutup bungkus Brian dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan, Engkau buat menjadi berhasil dalam nama Yesus. Engkau jadikan dia kepala, bukan menjadi ekor. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.